Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur bahwa kita diberi kesehatan hari ini, sehingga mudah-mudahan kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kemajuan SMP Negeri 13 Depok. Amin. Baik Bapak Ibu, ini adalah bagian dari tugas saya selama mengikuti program guru penggerak, dan sebetulnya di setiap modul ada tugas aksi nyata, tetapi yang harus saya kejar hari ini karena ini adalah yang puncaknya dari modul 1, ada di modul 1.4 yaitu budaya positif. Ada beberapa praktek yang sudah saya laksanakan, tetapi hari ini intinya adalah saya ingin berbagi ilmunya supaya saya di dalam melakukan pergerakan perubahan terhadap SMP Negeri 13 didukung dan punya kolaborasi kerja yang baik. Jadi saya tidak mungkin bisa menyelesaikan, tidak bisa membuat perubahan yang nyata untuk sekolah ini tanpa kolaborasi positif dari teman-teman semua, rekan sejawat. Dukungan dari kepala sekolah saya sudah dapat. Yang saya butuhkan lagi nanti adalah dukungan dari baik guru maupun tenaga kependidikan. Baik teman-teman, mudah-mudahan semuanya sudah bersemangat untuk belajar. Tidak lama, 1 jam, tetapi ini ilmunya akan bermanfaat untuk ke depan, dimanapun nanti kita ditempatkan. Baik, budaya positif. Sebelum saya memulai materinya, silakan dipikirkan dulu, dirahasiakan di dalam hati, dan karena berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa setiap orang itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, maka saya tidak boleh memaksakan pendapat satu dengan yang lain. Kita semua berbeda, kita semua beragam, dan kita semua nyata-nyata diberi kodrat alam atau bakat dari Tuhan pencipta alam. Baik, yang pertama ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa iya, bisa tidak, dan kita juga punya beberapa fakta. Selama kita menjadi guru, ini bukan tahun pertama, tahun kedua, kita sudah melakukan tugas ini. Dan karena kita adalah di dalam pembelajaran, guru itu adalah aktor. Selain sutradara, penulis skenario sekaligus aktor utama di dalam pembelajaran. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, atau seringkali kita menulis istighfar gitu ya Bu Tri ya, kalau teman-teman biasanya, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Kita semua punya pengalamannya. Next, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sudah ada jawabannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau berpendapat dulu untuk pernyataan? Boleh memilih pertanyaan pertama, kedua atau ketiga. Setuju atau tidak? Bagaimana dengan pernyataan pertama? Setuju Kak Bapak Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, setuju. Ada yang menjawab setuju. Sebagian besar menjawab setuju. Faktanya memang anak-anak kita harus, beberapa sebagian dari mereka harus dihukum dulu baru disiplin. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Hukuman yang positif nih ya, suruh membaca misalnya, atau membersihkan, atau menyiram tanaman ke teman-teman, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Flashback? Setuju Bapak Ibu? Ya, setuju. Besoknya mereka karena tidak mau lagi mendapat tugas itu, datang lebih awal biasanya. Next, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi anak kalau kita kasih hadiah entah berupa nilai atau misalnya benda, tidak hanya di pelajaran tetapi juga di kegiatan-kegiatan lomba misalnya,
dapat meningkat motivasinya. Baik, setuju. Sebagian kita setuju, sebagiannya masih mencerna. Khawatir jawabannya nanti tidak sesuai dengan teorinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya juga awalnya begitu, setuju. Karena memang fakta di lapangan, anak-anak kita belum punya kemandirian belajar karena usianya masih SMP. Sebagian besar butuh bantuan, butuh kehadiran kita untuk mendisiplinkan mereka. Ada 6 hal yang akan saya sampaikan di sini untuk menjawab pernyataan tadi yang setuju itu. Bagaimana efeknya, bagaimana kedepannya melalui 6 teori ini: disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 2 pola, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu pernah dengar kata disiplin? Sering. Apa yang terpikir begitu kita menemukan kata disiplin? Baik, Ibu silakan. Disiplin itu sadar. Jadi dia melakukannya dengan kesadaran sehingga dia melakukan tanpa paksaan. Intinya untuk berdisiplin itu butuh kesadaran. Ada yang punya pendapat lain yang sederhana? Oke, Bu Tina silakan. Hanya sederhana aja beliau ya. Kalau disiplin itu menurut saya itu ada keinginan dari diri sendiri, dari dalam hati, dan itu akan harus diimbangi juga dengan pemikiran. Jadi itu memang dari diri sendiri aja gitu. Jadi tidak ada paksaan dari siapapun, tidak disuruh dan tidak terlalu keharusan. Jadi kalau dia udah sadar dari maksudnya dia udah dari diri sendiri keinginan, dari hati disambung ke otak, dikeluarkan lewat tingkah laku dan perlakuan, itu akan jadi satu kesatuan. Oke, Pak Ujang, terima kasih Bu Tina. I got the point. Baik, Pak Ujang, benar. Menurut saya disiplin itu artinya dengan kesadaran dalam dirinya untuk mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Baik, terima kasih Pak Ujang. Sudah ada 3 pendapat. Apakah sudah mewakili dari teman-teman di sayap kiri? Bulan, silakan. Disiplin di sini menurut saya itu lebih ke taat atau patuh terhadap peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Bulan. Bu Eva, silakan. Sedikit menambahkan dari beberapa pendapat dari guru-guru yang lainnya. Kalau menurut saya disiplin itu lebih ke perilaku kita. Perilaku kita bagaimana untuk membangun nilai-nilai ketaatan kita terhadap peraturan dan yang lainnya. Terima kasih. Dari teman TU, ada yang mau memberi masukan? Baik, kita sudah dapat 1, 2, 3, 4 suara, 5 melengkapi. Saya yakin. Oh, Pak Boy mau menyimpulkan. Silakan Pak. Dari 2 narasumber Bu Wulan dan Bu Eva, yaitu perilaku yang mentaati dan mematuhi peraturan. Baik, jadi kalau boleh diikuti alurnya dari pendapat pertama, butuh kesadaran, tetapi butuh juga peraturan. Tetapi utamanya adalah kesadaran pribadi. Kalau sudah ada usaha sadar, kalau sudah ada kesadaran dalam diri, maka entah siapa orangnya, entah usianya berapa, maka di dalam dirinya dia mampu mengontrol perilakunya. Tetapi tiap orang pasti berbeda, prosentase sadarnya berbeda. Oleh karena itu, sekolah membangun tata tertib, peraturan untuk memaksimalkan prosentase sadar di tiap-tiap individu yang ada di lingkungan sekolah. Baik, kita kesini dulu. Nanti sebelum kita tahu
Sebenarnya apa sih yang dimau dengan disiplin positif? Kalau kata disiplinnya sudah tadi ya. Bapak Ibu silakan kita akan bermain. Punya tangan, boleh kanan, boleh kiri. Bapak Ibu boleh menuliskan sesuatu yang sifatnya sangat rahasia. Bulan boleh dibagikan satu-satu ke teman-teman, Bu Bulan. Sifatnya rahasia, tuliskan, dan itu rahasia, terserah apa itu. Dan saya ingin Bapak Ibu menyimpannya karena ini rahasia. Menyimpannya di tangan Bapak Ibu sekuat mungkin supaya rahasia ini tidak tercuri oleh orang lain. Silakan. Pak Boy, mangga silakan. Bu Tina. Tuliskan rahasia dan jangan sampai ada yang tahu bahwa itu adalah rahasia besar Bapak Ibu. Apapun itu, ditulis dengan pena. Kemudian gimana caranya itu bisa tersimpan di kepalan tangan. Dan nanti kita akan ada satu tangan saja ya yang mengepal ya. Nanti tangan yang satunya akan berusaha untuk mencari rahasia orang. Untuk merebut rahasia orang lain. Untuk membuka kepalan tangannya. Oh banyak, silakan. Silakan, yang sudah berhasil boleh dilipat kecil-kecil sampai kecil sekali sampai tidak bisa terlihat oleh yang lain. Isinya rahasia. Jangan-jangan yang ditulis rahasia nih. Tuh, kita itu ya anak-anak kita seperti kita Bapak Ibu. Sudah. Bahkan seumpamanya itu keambil oleh orang lain juga tidak pernah bisa mengetahui rahasia itu. Seperti Bapak Ibu nonton SpongeBob ya? Bagaimana resep Krabby Patty itu dijaga betul oleh Mr. Krab. Baik, sudah tertulis rahasianya Bapak Ibu? Oke, simpan di kepala. Pilih tangan mana yang kuat yang untuk menyimpan. Sekarang saya ingin bersimulasi. Bapak Ibu berhadapan dengan temannya dan berusaha untuk apa saja, boleh gambar, boleh kata, yang penting itu rahasia Bapak Ibu. Oke, sekarang jadi satu dulu yang memegang, satu berusaha untuk mengambil untuk membuka rahasia temannya. Boleh dengan cara intimidasi, boleh dengan membujuk merayu, boleh dengan cara menghibah-hibah, pokoknya sampai rahasia itu bisa Bapak Ibu ambil. Silakan. Yuk. Satu orang dulu yang praktek. Kalau dua-duanya genggam nanti siapa yang mau membuka rahasia? Ya sudah. Diposisikan siapa yang mau membuka. Terserah, yang kuat pokoknya. Yuk, boleh direbut, boleh dibuka-buka, boleh meminta, boleh dibujuk-bujuk. Bujuk-bujuk. Sudah? Oke, Bu Ati silakan. Yuk. Sudah? Nah, nih, bagus. Berhasil? Berhasil? Sudah terbuka? Oke. Ada yang tidak bisa dibuka sama temannya? Tetap bisa dipertahankan? Oke. Sudah. Saya mau cek. Baik. Sekarang berapa yang tetap berusaha untuk menjaganya? Baik. Bahkan yang terbuka pun sebetulnya dia berusaha untuk menjaga. Tetapi karena dia tidak berdaya. Ya. Oke. Bapak Ibu. Hakikatnya kapan kepalan tangan itu akan terbuka? Akan terbuka atau tidak? Keputusannya ada di siapa? Yang memiliki kepala tangan atau kita sendiri. Nah, demikian juga dengan makna. Dia masih cari secarian. Sudah, rahasianya sudah, tidak lagi dibuka-buka. Sudah, kalau perlu dibuka. Baik, Bapak Ibu. Jadi, posisi kontrol itu sebenarnya ada di siapa? Betul. Sekarang bagaimana perilaku kita terhadap anak-anak kita? Yang kita lakukan selama ini adalah kita mengontrol mereka. Apakah akan berhasil usaha kita? Ya sih.
Karena posisi kontrol itu ada di pribadi masing-masing. Ini yang tadi disebut dengan usaha sadar. Jadi kalau kita sudah bisa menyadarkan mereka bahwa segala sesuatu itu bergantung pada diri mereka, maka sebetulnya mereka tidak perlu ada motivasi yang lain. Karena sudah ada keyakinan di dalam dirinya sendiri bahwa dia yang akan menentukan kapan dia akan bergerak, kapan dia akan mundur, kapan dia akan mulai. Semua ada di murid-murid kita. Baik, kita lanjutkan ya. Selama ini kita mengontrol murid-murid dengan segala cara, dengan hukuman, dengan hadiah. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Yang berhasil pun sifatnya tidak akan lama. Kenapa? Contoh, di sekolah ada peraturan, anak-anak taat peraturan. Di luar apakah ada jaminan bahwa mereka akan tetap melakukan hal-hal positif sesuai yang ada di aturan? Tidak ada jaminan. Baik, yang kedua, dikasih hadiah. Hari ini bagus, kita kasih nilai 9. Besok tidak bagus, anak itu bisa jadi frustasi ketika tidak dapat hadiah atas kegagalannya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bukan mengontrol mereka dengan segala cara, tetapi memastikan bahwa mereka memiliki kesadaran bahwa mereka lah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Baik, ini ada teori ya, teori kontrol. Dan selama ini yang selalu kita lakukan. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, ini yang selama ini kita lakukan. Jadi ini adalah ilusi sebetulnya. Yang namanya ilusi itu baik tidak Bapak Ibu? Itu hanya pendapat kita saja. Padahal kita tidak berhasil sama sekali. Baik, next. Nah, ini perubahan yang kita inginkan. Jadi dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang selama ini kita punya ada di stimulus respon. Kita ketakutan bahwa orang lain akan mengontrol kita. Contoh, nanti kepala sekolah mengontrol kita, bisa atau tidak naik pangkat. Nanti guru piket akan melaporkan kita kalau kita tidak mengajar. Nanti anak-anak akan mengadukan kita ke orang tuanya. Nah, ini yang terjadi selama ini pada diri kita. Dan nyata tidak nyata itu menjadi bagian dari beban psikologis ketika kita mengajar. Tetapi kalau kita alihkan kepada teori kontrol, maka sebenarnya Bapak Ibu, sekali lagi, apa yang kita lakukan bersumber dari kesadaran diri kita. Tetapi seringkali kebablasan, kita bisa mengontrol diri kita, tapi juga kita ingin sekali mengontrol orang lain. Nah, ini yang menjadi tidak seimbang. Sebagian besar orang-orang merasa sudah bisa mengontrol dirinya, maka dia ingin bisa juga mengontrol orang lain dengan segala cara. Bisa dengan kedudukannya, bisa dengan ketidakberdayaannya. Anak-anak sering play victim kan ke kita. Nah, ayo sama-sama kita benahi. Oke. Ini tadi yang sudah kita tanyakan, mana disiplin? Bahwa berasal dari bahasa Latin, disiplina. Kemudian ada diikuti oleh murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, kemudian akhirnya sampai pada budaya kita bahwa yang tadinya sebetulnya asal mulanya adalah usaha sadar, kesadaran diri, tetapi kemudian beralih seperti yang disampaikan Bu Ulan, bahwa ternyata disiplin itu sekarang lebih dikonotasikan pada kepatuhan
terhadap apa? Terhadap aturan. Jadi tujuannya bukan untuk inti positifnya bahwa kita begini supaya ini, tetapi hanya sebatas karena aturannya seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebetulnya ada berhubungan dari modul 1.1. Saya kemarin sebetulnya ingin sekali dari modul 1.1 juga saya bagikan, tetapi waktunya tidak mungkin hanya dalam 1 jam, jadi saya fokus di yang 1.4. Baik, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kenapa saya hubungkannya dengan merdeka? Karena orang yang memiliki kedisiplinan, maka di dalam dirinya dia memiliki kemerdekaan. Siapa yang punya kedisiplinan, maka dia bisa memerdekakan dirinya. Kenapa begitu? Karena dia tidak lagi takut diatur oleh orang lain. Dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri tanpa harus diatur orang lain, tanpa harus terikat oleh aturan orang lain. Dia sudah bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Dia tidak lagi terpengaruh oleh perintah orang lain karena dia sudah bisa memerintah dirinya sendiri. Ini yang sulit. Kita selama ini bisa memerintah orang tetapi tidak bisa memerintah diri kita sendiri. Nah, ini juga yang menjadi keprihatinan ketika kita berhadapan dengan murid-murid kita, yang mereka tahu bapak ibu gurunya adalah orang-orang hebat. Bapak ibu gurunya adalah orang tua mereka yang dititipkan Tuhan untuk menggali potensi mereka, tetapi karena pemahaman kita yang masih salah atau kurang sempurna, banyak hal-hal yang miss terjadi di anak-anak kita. Nah, kedisiplinan itu berangkatnya dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu bukan sekedar aturan. Saya mau tolong dibaca Bu Talia untuk pengertian dari nilai-nilai kebajikan. Nggak kelihatan rupanya. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Baik, terima kasih. Jadi kalau karena mepet saya simpulkan, intinya nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Yang namanya kebajikan universal itu kebajikan yang secara umum bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan karena dia agama apa, etnis apa, usia berapa, tapi yang jelas ini kebaikan ini diakui oleh siapa saja bahwa itu betul-betul sebuah nilai kebajikan. Nah, di Indonesia ada undang-undang sistem pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan kita adalah mencapai nilai-nilai kebajikan melalui profil pelajar Pancasila. Jadi yang tertera di profil pelajar Pancasila Bapak Ibu itu adalah nilai-nilai kebajikan. Beriman. Beriman itu tidak dibatasi oleh agama manapun. Beriman. Kemudian mandiri. Siapa saja bisa mandiri. Kemudian bergotong royong dan seterusnya yang ada tertera di situ. Nah, ini teori yang kedua. Kalau tadi ada disiplin positif melalui teori kontrol, ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Mengarah ke pertanyaan pemantik, apakah yang selama ini kita lakukan itu sudah betul atau belum? Ini ada teorinya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari lihat pernyataan pertama bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi? Ini pertanyaannya. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kita itu melakukan sesuatu
karena menghindari hukuman. Nah, ini termasuk dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Jadi tadi hukuman, hadiah, atau penghargaan itu termasuk dalam motivasi eksternal. Jadi kalau orang disiplin, orang berlaku baik karena dua hal di atas, maka itu berarti dia belum punya kesadaran diri. Belum muncul motivasi di dalam dirinya untuk berbuat baik. Dia melakukan itu karena motivasi dari luar, dapat hadiah atau takut dapat hukuman. Nah, yang ingin kita tekankan kepada anak-anak kita, murid-murid kita adalah bagaimana mereka berbuat baik, melakukan disiplin positif terhadap kebajikan universal, tetapi melalui motivasi dari dalam dirinya, yaitu karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Ini agak berat ya Bapak Ibu, karena di tataran kita juga memahami ini belum maksimal. Jadi kita seringkali takut datang terlambat karena stigma buruk dari lingkungan kita. Kita takut tidak sholat karena kita tidak tahu bahwa sholat itulah sebetulnya bentuk penghargaan atas diri kita. Baik. Jadi setuju Bapak Ibu, kita sama-sama ingin buat anak-anak kita menjadi baik karena dia tahu apa yang dilakukannya, baik itu untuk diri mereka nanti ke depannya. Setuju Bapak Ibu? Baik. Nah, dari dua tadi, hukuman dan penghargaan, ternyata ada satu ilmu baru yang saya dapatkan di program guru penggerak ini. Kalau di luar negeri sudah banyak diterapkan Bapak Ibu, bahkan rekan-rekan kami di sesama CGP juga di sekolah-sekolah swasta itu banyak sekali sudah menerapkan ini. Nah, di kita itu mungkin barang baru ini. Apa sih restitusi? Jadi kalau teorinya restitusi itu adalah, tolong Bu Tina, restitusi itu adalah Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut sampai bawah. Oke. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pendapat Gosen tahun halaman atau tahun 2004. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang ditebalkan itu Bapak Ibu ada proses kolaboratif. Jadi restitusi itu nggak bisa berjalan sendiri. Saya selama ini kalau ada anak bermasalah, kita sudah coba tangani, nyerah, kita oper ke BP. Itu bagian dari kolaborasi. Tetapi kita lepas begitu saja begitu sudah ada di BP. Kalau kita sama-sama menerapkan restitusi ini, tahu teorinya, maka sebetulnya tidak perlu sampai berestafet menangani anak bermasalah. Cuma memang ternyata Bapak Ibu, ini butuh waktu yang lama, tidak bisa serta-merta diterapkan. Diterapkan bisa, tetapi tidak serta-merta bisa langsung merubah perilaku anak-anak kita. Karena memang mereka sudah terlalu lama. Kita juga sudah terlalu lama membiasakan diri kita dengan motivasi eksternal. Menghukum siswa yang bermasalah, memberi penghargaan bagi siswa-siswa yang berprestasi. Niat kita pasti baik. Tetapi ternyata ada hal yang perlu kita coba, dan saya kemarin beberapa kali sudah coba dengan Putri. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi memang tergantung kondisinya. Tetapi yang paling penting adalah di proses kolaborasinya. Oke. Oleh karena itu saya berdiri di sini. Saya tidak bekerja sendiri. Kita bersama-sama. Mari membenahi apa sih yang salah selama ini di kita. Kenapa kok jumlah anak bermasalahnya tidak berkurang, yang terlambat itu lagi. Jadi
sebetulnya ya karena banyak yang belum kita benahi. Mari, ini ciri-cirinya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, jadi kegiatan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Artinya anak-anak kan kadang-kadang gini ya Bapak Ibu, iya Pak iya. Ya udah Bu, saya terlambat ngumpulin tugas, saya dikasih hukuman apa gitu ya. Anak-anak suka gitu. Atau datang ke kita minta maaf, habis itu selesai tapi besok berulang lagi. Iya Pak iya Bapak Ibu. Dan orang-orangnya yang itu lagi, yang itu lagi. Jadi ayo kita ubah dulu paradigmanya bahwa kita melakukan kegiatan ini, restitusi ini untuk membuat semua orang yang salah belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Jadi kenapa dia masih mengulangi lagi? Ya karena memang dia belum tahu betul bahwa salahnya itu di mana, harusnya bagaimana. Yang kedua, kegiatan restitusi ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan murid-murid kita, dengan yang pimpinan dengan bawahannya. Kemudian ini bersifat tawaran. Jadi saya juga beberapa kali saya sampaikan, kamu mau nggak Ibu restitusiin? Bahkan yang sudah direstitusiin, alhamdulillah, ternyata yang kayak gitu tuh lebih nyambung Bu, lebih enak diterimanya. Dan saya beberapa kali juga menyampaikan kepada pimpinan, Ibu, coba Ibu praktek ini deh ke saya. Jadi saya next ke depannya itu tidak ada rasa takut ketika saya melakukan kesalahan karena saya sedang berproses untuk belajar. Nah, ini ada 9. Yang paling penting ada yang pada saya garis bawahi. Jadi restitusi itu fokusnya pada solusinya, bukan pada kenapa kamu salah, kenapa kamu begini. Kan kamu tahu aturannya seperti apa. Tapi segera fokus solusinya apa. Nah, ini yang ketiga, keyakinan kelas. Jadi setelah kita tahu restitusi, kita kesini dulu. Selama ini Bapak Ibu, saya menganalisa kenapa sih anak-anak kita itu melakukan banyak pelanggaran. Salah satunya, saya sempat sharing juga dengan teman-teman yang kebetulan ada di lingkup saya, bukan hanya guru di SMP 13. Ternyata salah satu yang miss dari kita adalah ketika kita membuat tata tertib atau peraturan. Kita selama ini peraturan itu bersifat sepihak, sekolah yang membuat. Iya apa enggak Pak? Sekolah itu yang membuat peraturan itu sekolah. Jadi ada muncul di dalam diri anak-anak kita bahwa kan gue nggak mau begitu, saya nggak mau seperti itu kan maunya sekolah. Waktu bikin aturan gitu kan kita nggak dikasih tahu. Bahkan ada yang sampai hari ini anak-anak melakukan kesalahan dan dia tidak tahu bahwa itu melanggar peraturan. Nah, jadi kalau di dalam teorinya kita perlu melakukan keyakinan kelas. Jadi bukan hanya peraturan tetapi keyakinan kelas. Seperti apa? Yang dimau keyakinan kelas ini adalah salah satu langkah kita untuk membuat anak-anak memiliki motivasi internal tadi. Jadi dia sadar harus apa, muncul dari dalam dirinya karena dia ikut terlibat dalam menyusun keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan ini berasal dari diri mereka juga. Jadi bukan kita saja. Contoh yang paling sederhana. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu karena apa? Betul, demi keselamatan. Apa anak-anak kita paham bahwa pakai helm itu untuk keselamatan? Belum di usia itu. Dan kita nggak bisa sebagai orang tuanya di sekolah hanya menyampaikan, karena perlu dukungan dari orang tua juga dari rumah. Sementara orang tuanya di rumah saja tidak menggunakan helm. Jadi bagaimana anak-anak kita mau melakukan itu? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat
pelajaran misalnya. Menurut Bapak Ibu, kenapa kita harus datang tepat waktu? Menurut Bapak Ibu, kenapa kita harus datang tepat waktu? Bisa mengajar sesuai yang sudah direncanakan. Bisa mengajar sesuai rencana. Ada lagi yang lain? Tidak buang-buang waktu. Lanjut. Mengapa kita harus datang tepat waktu sih? Nggak usah di pelajaran deh. Di apa saja kenapa sih harus datang tepat waktu? Ya silakan Pak Juari, mangga. Untuk mengetahui situasi awal pembelajaran. Baik. Kalau misalnya bukan di pembelajaran. Agar mudah mempersiapkan segala sesuatu karena kita udah ada di tempat sebelum yang lainnya berumur. Ada lagi yang lain? Di kondangan misalnya, kita diundang jam 9 dan itu waktunya jam 9. Takut kehabisan makanan. Oke. Motivasi apa itu Bapak Ibu? Baik, baik, baik. Kalau dikembalikan kepada teorinya Ki Hajar Dewantara, karena kita, iya betul, kita bisa menyuruh diri kita untuk datang tepat waktu. Kenapa? Karena itu adalah salah satu wujud kita menghargai diri kita. Jadi kalau kita sudah bisa menyuruh diri kita, maka kita bisa merdeka. Bukan karena disuruh orang lain, tapi karena kita sadar bahwa itu adalah kebajikan hakiki, universal. Menghargai orang lain. Coba, kebayang anak-anak kita sudah datang, kita belum nyampe. Mereka dari rumah perjuangannya sudah setengah mati. Ada yang tidak punya ongkos saja sudah sampai di sekolah. Terus kita datang terlambat. Apa kita menghargai mereka? Minimal kita tidak menghargai diri kita kalau datang terlambat. Baik, ini baru konteks terlambat. Banyak sebetulnya yang lain. Cuma yang dekat saja di kita. Termasuk saya. Baik, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan, contoh yang paling gampang, peraturannya gunakan masker. Sebetulnya kalau kita membacanya itu peraturan, maka kita, oh iya peraturannya menggunakan masker. Pakai masker karena kita, itu peraturannya. Tetapi kalau kita sudah sampai di keyakinan kelas, maka kita langsung ingat, oh iya, supaya tidak terkena COVID. Oh iya, supaya sehat, supaya selamat. Jadi, even tidak ada tulisan itu, kalau kita sedang tidak sehat pun, kita akan pakai masker, tidak menulari orang lain. Dan tidak khawatir tertular oleh orang lain. Jadi, keyakinan kelas itu sifatnya lebih universal, Bapak Ibu, dan itu bisa berdiri di mana saja, tanpa aturan apapun. Karena kita tahu itu adalah hal baik. Okay. Next. Tuh ada lagi. Oh tuh ternyata yang terlambat ada. Kalau keyakinan kelasnya untuk menghormati, betul, untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain. Baik. Nah, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Peraturannya gitu. Jangan lari-larian atau pakai sepatu. Anak-anak kita sekarang trennya pakai kaos kaki ya Bapak Ibu ya. Karena mereka abai dengan peraturannya, tetapi kalau mereka sudah straight to the point keyakinan kelasnya bahwa itu untuk keselamatan mereka, bahwa bersepatu itu untuk keselamatan kaki mereka, sebetulnya betapapun ribetnya dari kelas harus keluar menggunakan sepatu tetap akan mereka lakukan. Tuh. Baik, termasuk kita. Mengapa kita harus pakai seragam? Silakan, boleh sambil berefleksi. Oh ada hal-hal yang saya baru pahamnya sampai di peraturan saja, ternyata ada tujuan yang lebih inti, tujuan positif lainnya yang sebetulnya itu adalah kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa kita harus membangun budaya positif dan bagaimana kita harus memulainya? Betul. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi kita punya teori bahwa dengan menghukum anak kita bisa mendisiplinkan mereka, betul. Itu bisa, walaupun itu hanya motivasi eksternal, sifatnya hanya sesaat. Ntar gurunya meleng, dia balik lagi ke asalnya.
Ntar keluar dari gerbang, baju auto-autan keluar lagi. Sifatnya sesat. Tetapi itu bisa membantu kita mengarahkan untuk membangun kesadaran mereka. Tapi selama ini kita hanya cukup sampai di peraturan. Kita tidak beranjak pelan-pelan untuk menggeser bahwa itu peraturannya, tapi sebetulnya ada kebajikan universal yang dituju dari kita membuat itu. Nah, jadi lingkupnya kita berusaha dulu dari peraturan kelas mengubah ke keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu ke anak-anak, kalaupun mereka melakukan kesalahan, arahkannya supaya mereka tahu dulu keyakinan kelasnya apa. Jadi keyakinan kelas itu lebih kepada kebajikan universalnya Bapak Ibu. Dengan bahasa yang sederhana saja, karena anak kita tatarannya belum sampai kepada yang terlalu teoritis. Yang sederhana saja. Nah, kenapa kok nggak pakai sepatu? Di kelas bukan kelasnya dipel, jadi kita keluar nggak dipakai lagi. Kamu tahu nggak pakai sepatu tujuannya untuk apa? Ada di aturan ya Bu. Kalau kakimu kena beli, kalau kakimu kena paku, bahaya tidak? Sakit tidak? Penting tidak pakai sepatu? Oh ya, oke, baik. Jadi dia akan ingat kalimat kita. Baik. Nanti dari keyakinan kelas itu kalau semuanya sudah berjalan bersama-sama, baik kita, gurunya, TU-nya, kemudian kita bisa punya lingkungan yang positif, karena kalau sudah berjalan keyakinan ini, lingkungan menjadi positif. Nah, baru nih bisa dilaksanakan budaya positif yang lain. Saya sekarang memahami betul kenapa sih kok Jumat Sehat membariskan anak-anak itu butuh waktu yang lama, ya karena memang lingkungannya belum positif. Anak-anaknya baris, bapak ibu gurunya belum baris. Tuh. Jadi ya nggak usah ke anak-anak, kita ke diri kita saja kadang-kadang belum bisa melakukan disiplin positif. Nah, ini kita untuk membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Intinya, kalau sifatnya sepihak dan itu ujuk-ujuk, kita melihat nih anak melakukan kesalahan, langsung kamu sini lari. Apa urusannya dia sudah terlambat harus lari-lari lagi? Terlambat saja dia sudah deg-degan, ditambah lari-larian lagi. Bagus dia nggak pingsan. Jadi itu yang hukuman seperti itu. Tapi kalau konsekuensi memang sudah adil gitu. Karena nyoret-nyoret kelas ya disuruh hapus. Gimana caranya nyoret-nyoret tembok ya ngecat gitu. Jadi masih ada hubungannya antara tugas yang harus dia lakukan dengan kesalahan yang dia perbuat. Oke. Nah, ini juga bedanya kalau di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Iya apa enggak Bapak Ibu? Kenapa anak-anak kita suka berbohong? Ya itu tadi, karena dia takut sama hukumannya, menghindari hukuman. Tapi kalau dengan konsekuensi, nah ini kita udah agak mending nih kalau sudah dikonsekuensi, karena konsekuensi sifatnya netral. Kalau restitusi yang sudah lebih dari netral. Kita untuk ke arah restitusi itu masih berat, tetapi perlu dicoba minimal ke konsekuensi dulu. Kalau mau ngasih hukuman, mau ngasih tugas ya yang sebanding dengan yang logis lah, yang logis dengan pelanggarannya. Tuh. Ya, baik Bapak Ibu. Lanjut. Ini nanti untuk rangkumannya ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tolong saya diingatkan waktu saya 1 jam, Bu Nia. Masih ada berapa menit lagi? Oke, ini bagian yang penting. Kenapa sih anak-anak kita, diri kita sering melakukan pelanggaran? Ternyata kuncinya ada di satu, bahwa ada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Jadi kalau kita itu, ini kebutuhan dasar kita ada 5 Bapak Ibu, yang paling utama yang di tengah survival, bertahan hidup. Tapi kayaknya kita sudah di level lepas dari survival ya. Nah, tinggal yang 4 ini nih, penguasaan atau power. Jadi kalau kita merasa selama ini tuh kita belum saya kok empower ya, tidak punya power, tidak punya kewenangan buat ini buat itu, akhirnya kita bikinlah yang aneh-aneh. Yang paling sering itu di anak-anak itu di poin yang freedom dan fun.
Saya tanya, ternyata bapak ibunya lengkap, ada orang tuanya, kakaknya ada, HP punya, ini punya, itu punya, tapi kok dia selalu ya bikin aneh-aneh gitu kalau kita bilang. Ternyata dia itu menikmati melakukan salah itu, senang gitu karena jadi pusat perhatian misalnya. Ada juga yang karena di rumah tuh terkekang. Ada anak kita di rumah itu, dia cerita sama saya, dipukulin habis-habisan sama ayahnya. Jadi kalau di sekolah itu dia justru merasa merdekanya di sekolah. Apa yang dia lakukan itu imbal karena dia tidak bisa melakukan itu di rumah. Kasihan, sudah di kelas 9 anaknya. Baik. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, sebetulnya karena dia ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, kamu kenapa ya nak? Kamu tuh sebenarnya butuhnya apa? Butuhnya apa? Ini nanti pas pembelajaran berdiferensiasi juga kita harus tanya ini. Kebutuhan kamu tuh sebenarnya apa? Karena tiap anak berbeda. Oke. Nah ini 5 posisi kontrol dan saya ingin mengajak teman-teman untuk menonton tayangan ini. Ini yang sebaiknya akan kita terapkan nanti. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sepi kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu
tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Baik, sudah melihat tayangannya Bapak Ibu? Tadi mau saya tanya posisi mana yang paling ideal? Karena sudah dijawab, sekarang pertanyaannya, waktu kita sudah last minute, nanti tinggal dikumpulkan saja ke saya. Selama ini kita sudah ada di posisi yang mana, silakan bisa berefleksi, tulis di kertas warna pink, diberi nama, supaya itu nanti jadi pengingat kita, langkah selanjutnya kita akan ada di posisi yang mana. Demikian untuk diseminasi yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan untuk segitiga restitusinya sama dengan posisi kontrol. Ini ada 3 poin. Nanti rangkumannya Bapak Ibu bisa saya berikan dalam bentuk slide PowerPoint saya. Kemudian ini kemarin praktik saya selama di restitusi kontrol. Tetapi ini nanti juga bisa Bapak Ibu simak di tayangan YouTube dan bisa saya sampaikan juga di grup. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Mohon jangan lupa untuk menuliskan selama ini sudah ada di posisi kontrol yang mana dan ingin berada di posisi yang mana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah cukup Bapak Ibu, nanti tolong ditulis saja untuk refleksi bahwa selama ini kita sudah ada di posisi yang mana. Tidak bisa serta-merta kita, gak apa-apa dikat saja Bu Nia, sudah selesai.